saja. Monggo. Baik, saya mulai ya, mohon izin Bu Kapri. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Selamat datang di IC Inspiration edisi bulan Juni. Perkenalkan ya Bapak Ibu, nama saya Andri Nur Cahyani. Saya sekarang bertugas sebagai kepala sekolah di Sekolah Bogoraya. Tentunya kalau dari namanya kelihatan ya letaknya di mana ya. Sekolah Bogoraya terletak di Bogor tentunya. Senang sekali Bapak Ibu, malam ini saya bisa bertemu Bapak Ibu walaupun secara virtual. Kita belajar sama-sama, kita akan tukar pikiran sama-sama. Semoga dan saya yakin dari ngobrol-ngobrol kita malam ini nanti akan banyak ya ide-ide yang bisa didapatkan dan semoga menginspirasi Bapak Ibu sebagai pendidik dalam menyikapi kondisi terbaru nih ya, khususnya dengan perkembangan COVID-19. Saya akan memandu acara ini nanti sampai 7:30 malam ya, 60 menit ke depan, dan bersama saya malam ini untuk talkshow kita sudah ada Ibu Dewi Lukitasari. Halo, selamat malam. Sore, selamat malam. Ya. Dan ada Bu Melani Kusumawati Gigir. Selamat malam Bu Melani. Oke. Selamat malam semua. Baik, sebelum saya perkenalkan mereka lebih dalam lagi, lebih detail lagi, saya akan perkenalkan IC dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal, ada yang kenal sekali, ada yang belum kenal gitu ya. Jadi kita refresh dulu ya tentang IC. Saya mohon izin untuk share screen untuk kita melihat tentang IC nih, organisasi kita bersama. Saya mau share screen tapi ada ini ya, you cannot start share screen while other participant is sharing. Adakah yang share screen? Bu Eka? Oh, karena ada suara tadi ya mungkin ya. Baik. Oh iya, saya sudah stop sih Bu, coba sebentar saya cek. Oh, saya dijadikan co-host. Sudah bisa belum Bu Andri? Oke, sudah bisa sekarang Bu Eka. Terima kasih. Baik, ya. Jadi malam ini judul Inspiration bulan Juni kita adalah mengupas strategi persiapan masuk sekolah tahun ajaran 2001-2022, gitu ya. Jadi sebelumnya saya akan share tentang IC. Nah, IC ini adalah Association for International Minded School Educators in Indonesia. Itu singkatannya ya. Singkatan dari IC. Tagline-nya adalah Nurturing Progressive and Transformational Educators for Future Indonesia, dan ada beberapa pilar di dalamnya. Nanti kita lihat satu-satu. Di manajemen tim ada teman-teman para pendidik dan para pemerhati pendidikan, praktisi dari berbagai latar belakang. Teman-teman bisa lihat di sini ada Bu Kapri tentunya sebagai founder, kemudian ada Bu Sri Rahayu, Mbak Dewi juga ada di sini di manajemen tim, Mbak Melani ada, saya sendiri ada Bu Angela, Pak Narto, Mbak Gina, Pak Herman, Mbak Dea, Mbak Dita. Mbak Dita udah ada nggak ya malam ini? Kemudian ada Pak Dadan juga. Baik, anggotanya tersebar ke seluruh Indonesia. Ini sudah hampir di semua pulau ada ya. Jadi mereka profesinya macam-macam. Ada yang guru, ada yang orang tua, pengamat pendidikan, dan konsultan. Jadi ini yang memang sangat positif ya dari IC. Jadi kalau mau jadi IC bisa siapa saja bergabung, nggak harus kerja dulu di sekolah secara formal gitu ya. Dari sekolah mana gitu kan biasanya ditanya gitu ya. Kalau mau IC asalkan
peduli pada pendidikan dan ingin pendidikan Indonesia lebih baik, monggo yuk kita kerja sama-sama benahi pendidikan Indonesia bersama IC. Oke, siapa itu IC? IC adalah Komunitas Pendidik Indonesia, sudah sejak Januari 2019, baru ulang tahun ya, kemarin di bulan Januari 2001. Kemudian misinya yaitu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia mulai dari akar permasalahannya, memperkenalkan sistem pendidikan asing dan meningkatkan profesionalisme serta mengembangkan kompetensi pendidik. Tentunya AIC ini ingin menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan semua anggotanya menjadi pembelajar seumur hidup, selalu ingin berbagi, selalu menginspirasi dan menulis untuk meninggalkan warisan ilmunya. Karena itu di sini kita ada 4 pillars of IC, ada learning, sharing, inspiring, dan writing. Kita lihat satu-satu ya. Ini kegiatan-kegiatannya yang di bawah pilar pertama, learning. Jadi ada workshop, kolaborasi dengan PSSDM sejak tahun 2020 dan 2021. Kemudian ada sharingnya nih ya, pendidik berbagi. Di sini sudah banyak sekali kegiatannya, ada webinar-webinar dengan berbagai topik yang berhubungan dengan pendidikan dari berbagai pakar di bidangnya. Pastinya pakar-pakar yang bicara di AIC ini bukan sembarang pakar, mereka adalah orang-orang yang sangat kompeten. Jadi teman-teman, kita semua pasti bisa belajar banyak ya dari kegiatan-kegiatan AIC ini. Yang ketiga, bagaimana kita menginspirasi, ya, inspiring others to be mindful. Di sini kita ada talk show setiap bulannya, Inspiration ini salah satunya ya. Malam ini adalah kita sedang melakukan kegiatan yang di bawah pilar inspiration. Kemudian, nah kita lihat di sini beberapa kegiatan inspiration sebelumnya sudah banyak sekali. Ada Pak Munif juga ya waktu itu. Kemudian yang terakhir ada pilar menulis. Ini juga sudah banyak sekali kegiatannya, ada IC Writing Club yang ini anggota-anggotanya rajin sekali untuk menghasilkan tulisan-tulisan yang bermutu. Ini Writing Club, banyak sekali kegiatannya. Jadi Bapak Ibu banyak sekali manfaatnya ya kalau kita lihat kegiatan-kegiatan IC tadi keren-keren semuanya. Kita sebagai pendidik karena harus terus belajar, banyak sekali ilmu baru yang berkembang, jadi kita tidak bisa lagi mengajar seperti zaman kita baru pertama kali mengajar gitu ya. Kita harus terus improve, harus terus belajar sehingga kualitas kita sebagai seorang pendidik juga lebih baik, lebih baik, lebih baik. Salah satunya dengan ikut IC dan mengikuti kegiatan-kegiatannya. Bapak Ibu silakan mengikuti sosial media IC. Jadi sekarang kan zamannya internet ya, sosial media. Jadi yuk jangan lihat yang yang artis-artis aja gitu. Tapi kita lihat juga yang keren-keren juga ya, yang membuat kita menjadi guru-guru educators yang lebih baik. Jadi ada Instagramnya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya juga bagi yang masih aktif di Facebook. Kayak saya masih Ukapri juga suka masih ada. Mel Budaya juga. Katanya kalau yang masih aktif di Facebook ini yang generasi lama katanya ya, tapi saya nggak setuju. Instagram juga aktif, jadi semuanya aktif ya, asalkan kita pakai untuk sesuatu yang positif. Oke, baik. Nah ini juga ada Writing Club lagi untuk Juli 2021 nanti bersama Pak Dadan ya. Oh sudah ya 7 Juli belum? Nanti. Iya, bulan depan. 7 Juli, bulan depan. Jadi ini saya promosikan ini biar teman-teman
Catat jangan tanggalnya. lupa catat tanggalnya 7 Juli jam 18.30 sampai selesai ya. Pak Dadan ini juga seorang pendidik yang sudah malang melintang di dunia pendidikan, jadi rugi nih kalau nanti nggak ikut sesi beliau. Kemudian ini hasil dari salah satu pilar IC tadi ya, writing. Kita sudah baru saja menerbitkan buku berjudul Kurikulum Ngumpet atau Hidden Curriculum. Di sini menarik sekali karena ada satu perspektif yang berbeda dengan apa yang telah kita tahu selama ini tentang kurikulum formal ya, padahal ada loh yang namanya kurikulum tapi ngumpet. Nah, seperti apa itu? Baca bukunya. Ada tulisan saya juga di situ. Bagus tulisannya Mbak Andri, harus dibaca. Harus dibaca. Baik, kemudian kita kemarin baru juga melakukan melaksanakan lomba membuat video pembelajaran untuk memperingati Hari Guru. Hari Diknas. Hari Pendidikan Diknas. Nasional. Oh iya, Hari Pendidikan Nasional. Di sini tulisannya Hari Guru. Hari Kemarin Guru nanti baru ini Mbak. saja Yang ini buat tanggal 25 November. Oh ini yang baru lagi ya Bu ya? Ya. Ya, yang kemarin sudah diumumkan ya pemenangnya. Sudah. Itu karena kemarin berhasil berjalan dengan sangat baik, animonya tinggi sekali, jadi kita fasilitasi lagi ya Mbak Kapri ya. Betul, yang ini nanti. mulai buat SMP sendiri, SMA sendiri, TK sendiri gitu Mbak Andri. Iya. Perjenjang, betul. Perjenjang, jadi biar lebih fokus ya. Ya. Baik, yuk mari Bapak Ibu jangan lupa kita ikut lomba ini karena keren sekali ya guru-guru zaman sekarang harus melek teknologi. Kita udah sekarang tiap hari mengajar online, pasti udah banyak sekali apps-apps yang digunakan. Di situ kita bisa sharing. Jadi bukan hanya untuk menang, tapi untuk sharingnya itu juga ya. Jadi kita bisa menginspirasi pendidik-pendidik yang lain dengan video kita yang kita upload di berbagai sosial media nantinya. Itu kemudian nanti ada hadiahnya. Buku atau hadiah dari sponsor. Kalau yang kemarin itu dapat laptop ya Mbak Kapri ya? Kalau yang Diknas juara 1 ya dapat laptop dan juga dapat hadiah printer ya Mbak ya. Ya, dari Epson dan juga banyak merchandise yang kita bagikan. Iya, itu keren banget ya. Oke, baik. Itu saja. Jadi terakhir ini mari kita keep learning, keep sharing, keep inspiring, and then leave a legacy. Gitu, leave a legacy tentunya dengan salah satunya dengan menulis, ya. Baik. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan memperkenalkan pembicara kita malam hari ini, ibu-ibu pendidik, para pimpinan dalam pendidikan, educational leaders yang keren-keren, cantik-cantik, pinter-pinter. Wah, kita pasti akan mendapatkan banyak ilmu nih ya dari mereka. Saya juga udah kenal mereka udah lama sih sebenarnya. Kalau sama Bu Melani udah dari tahun berapa Bu? Dari kita sekelas di S2 ya dulu ya? 2002 ya. Aduh, 2002, masih muda kita ya. Sampai sekarang semangat, masih muda. Betul, harus young inside. Oke. Ibu Dewi ini, saya kenalkan Bu Dewi dulu ya. Bu Dewi, Ibu Insinyur Dewi D. Lukitasari MPD. Beliau adalah Middle and High School Principal dari Sekolah Cita Buana, Jakarta, kemudian bagian dari member of IC, manajemen, pendidik, dan pemerhati pendidikan. Ibu Dewi ini sudah mendedikasikan diri di bidang pendidikan selama lebih dari 25 tahun. Wow, S1 Informatika di Jakarta, S2-nya Magister Manajemen di UPH Jakarta. Saat ini sedang kuliah lagi ya, Mbak Dewi ya? Iya. Untuk
Doctoral degree, oh, keren banget ini di UPH Jakarta. Jadi pertamanya dulu beliau tahun 89 menjadi guru di Sekolah Santo Antonius, Iya. salah satu sekolah swasta di Jakarta. Kemudian, wah pindah jalur ini ya, Mbak Dewi ya. Sempat pindah jalur nih Mbak. Beberapa perusahaan multinasional dan BUMN, tapi karena jiwa pendidik yang sangat kuat, kembalilah ke track sebagai pendidik. Iya. Tahun 98 menjadi guru lagi, menjadi koordinator, head of department, principal, head of school di sekolah internasional atau sekolah SPK seperti BINUS, New Zealand International School, Global Indo-Asia, Jakarta Multicultural School, dan sekarang di Sekolah Cita Buana. Jadi beliau juga sudah berpengalaman dalam beberapa kurikulum internasional seperti Western Australian Curriculum Council, New Zealand Curriculum, Cambridge, IB, ACT, dan Fieldwork Education. Beliau juga membimbing siswa-siswinya mengikuti berbagai model United Nations atau MUN yang diadakan oleh Harvard University, Immersion Program ke Malaysia, Singapura, Australia, menulis jurnal internasional, memberikan pelatihan di sekolah sebagai narasumber konferensi internasional. Moto hidupnya adalah pembelajar sepanjang hayat. Sudah menjadi bagian dari dirinya. Wow, keren banget nih Mbak Dewi. Ini immersion program ini pas pandemi gimana ini? Iya, nggak ada nih. Kita melalui proyeknya virtual. Betul. Iya, kita nanti inovatif ya, mencari inovasi. Harus. Baik. Terima kasih. Itu Mbak Dewi. Satu lagi saya kenalkan Mbak Melani. Nah, Mbak Melani ini sekarang beliau sebagai Head of School di Sekolah Harapan Bangsa, Modern Hill, dan juga Kepala Sekolah SMA di Sekolah Harapan Bangsa Modern Hill juga. Sama dengan Mbak Dewi ya, udah lebih dari 25 tahun. S1-nya di lulusan S1-nya dari UKSW di Salatiga. Kalau Salatiga katanya nilainya 7 ya Mbak ya. Salatiga. Mengambil sertifikat tingkat lanjut di bidang pendidikan dan pembelajaran di Advanced Certificate of Teaching and Learning (ACTL) dari Yayasan Pendidikan Luhur atau Foundation for Excellence in Education di tahun 2003. Master of Science in Multidisciplinary Programs diraihnya dari Buffalo State University USA tahun 2008. Jadi Bu Melani ini mulai karirnya tahun 95 sebagai tutor, penerjemah, guru les, koordinator guru TK, guru ISL ataupun IFL. Dari tahun 97 sampai 2005 menjadi guru dan koordinator mata pelajaran di Sekolah Cita Buana. Tahun 2005 Bu Mel menjadi pelatih guru ya, Bu Mel ya, Mbak Mel ya, di tempat kuliah S2-nya nih di FII yang waktu itu berlokasi di JIS, Jakarta Intercultural School, di mana FII saat itu memberikan program intensif pendampingan guru serta training of trainers di sekolah-sekolah binaan di seluruh Indonesia. Pengalaman tersebut membawa Mbak Melani kembali ke sekolah. Nah ini sama ya, tadi Mbak Dewi juga keluar dulu, tapi kalau Mbak Mel keluarnya masih di pendidikan ya, jadi trainer ya. Nah, kembali ke sekolah, berperan sebagai pelatih guru dan kepala sekolah dari TK dan sampai SMA yang dijalani lebih dari 15 tahun lalu di Sekolah Harapan Bangsa Modern Hill. Kemudian Mbak Melani ini juga aktif di masyarakat pembelajar ACTL dan beliau berharap dapat menjadi orang yang selalu punya hasrat dan komitmen yang tinggi serta dinamis dalam membawa perubahan positif dan berkontribusi yang berarti dalam mewujudkan kemerdekaan belajar, meningkatkan kualitas siswa, guru, pendidik, dan pendidikan di Indonesia. Wow, boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu, ini pembicara kita, wow sekali ya background-nya. Oke,
kita langsung saja mulai. Saya akan stop share screen. Jadi kita akan mulai diskusi kita malam ini ya, yang judulnya mengupas strategi persiapan masuk sekolah. Ya, jadi masuk sekolahnya kapan? Tahun ajaran depan ya, Juli, mulai Juli. Nah, Bapak Ibu, seperti kita tahu selama ini kita hampir 1,5 tahun ya di Indonesia kita sudah mengalami pandemi COVID-19. Jadi ini dampaknya ke semua bidang, tidak terkecuali pendidikan. Jadi alhasil sekolah-sekolah kita juga beralih dari offline ke online. Jadi semuanya menjadi daring full, dan waktu itu mungkin kita pikir cuma beberapa bulan, ternyata kok ya 1,5 tahun gitu ya sampai sekarang. Nah, 30 Maret kemarin, Bapak Ibu, saya kan Bapak Ibu juga mengikuti beritanya, pemerintah itu menerbitkan SKB 4 Menteri ya. Jadi ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, belum ditambah Ristek ya, saat itu masih Pendidikan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, yang intinya dari press conference itu bahasa Mas Menteri bahkan mewajibkan sekolah untuk memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas bagi orang tua yang mengizinkan. Jadi kalau orang tua tidak mengizinkan juga tidak apa-apa, anaknya tetap daring. Bahkan berita terakhir ini baru kemarin saya baca dari Antara News, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Syahril, beliau menyatakan boleh buka walaupun belum vaksinasi. Gitu. Jadi kalau di SKB 4 Menteri saat itu Mas Menteri menyatakan wajib buka bagi sekolah yang gurunya sudah divaksinasi, gitu ya. Tapi perkembangan terbaru Pak Dirjen ini menyatakan boleh buka bahkan kalau belum vaksinasi asalkan disetujui oleh kepala daerah. Misalkan mengantongi izin kepala daerah, yang tentunya mungkin kalau mengantongi izin kepala daerah berarti sudah ada visit, mungkin ya sudah memenuhi daftar periksa seperti itu. Nah, kemarin dari CNN Indonesia, Mas Menteri Pak Nadiem ini juga menyatakan lagi statement dari CNN, Mendikbudristek Nadiem Makarim bersikeras membuka sekolah dengan skema tatap muka, dan Nadiem menyatakan tidak ada tawar-menawar demi pendidikan. Nadiem beralasan masa depan Indonesia sangat tergantung pada sumber daya manusia. Padahal kalau kita lihat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya mereka tidak merekomendasikan sekolah untuk dibuka pada Juli mendatang. Ya, tapi pemerintah sepertinya tetap berjalan dengan statement awalnya dari SKB 4 Menteri. Jadi rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ini saat ini hanya dijadikan referensi ya mungkin, tapi kebijakannya tidak berubah. Nah, teman-teman juga pasti tahu ya, Bapak Ibu, kalau di Indonesia saat ini angka kasus COVID-nya juga belum turun. Ya, kita mungkin bisa katakan flat, naik-naik dikit tapi belum turun. Bahkan di beberapa daerah itu muncul varian-varian baru ya, yang tentunya itu membuat kita masih belum terlalu yakin ya untuk membuka sekolah. Nah, malam ini kita akan berbincang-bincang seputar bagaimana sih kita nih sekolah-sekolah kita menyikapi kondisi ini. Satu sisi pemerintah mewajibkan buka, satu sisi jumlah kasus COVID-nya masih belum turun, bahkan ada varian baru, ini bagaimana? Nah, kita akan mulai ngobrol-ngobrol kita. Teman-teman juga monggo nanti kalau ada yang ingin disampaikan, kita santai aja, namanya juga ngobrol-ngobrol ya. Kita
saling bercerita lah ya. Mungkin nanti silahkan menanggapi di chat box. Saya akan mulai dari Mbak Dewi dulu deh ya. Kita flashback dulu nih sedikit. Silakan. Jadi kita nggak langsung ke buka atau enggak nih atau gimana gitu ya. Kita akan nanya dulu ke Mbak Dewi. Mbak Dewi boleh nggak sih diceritakan kalau 1,5 tahun ini di sekolah Mbak Dewi nih gimana ya proses pembelajaran daring, tiba-tiba harus beralih ke daring. Gimana? Lancar pelaksanaannya atau ada kendala-kendala mungkin nanti kalau setelah Mbak Dewi, Mbak Mel ya boleh cerita juga di sekolahnya seperti apa. Baik. Monggo Mbak Dewi. Iya, baik. Terima kasih Mbak Andri. Aduh, cukup panjang ya. Seharusnya diskusi kita malam ini nggak cukup loh 1/2 jam. Betul. Jadi saya coba ceritakan nih pengalaman saya selama 1,5 tahun ini. Kan pandemi itu dimulai sekitar bulan Maret ya Bapak Ibu ya. Mbak di sini kita manggilnya Mbak, Mas atau Bapak Ibu nih. Kemudian tiba-tiba kita harus melaksanakan pembelajaran secara daring. Pada saat itu kami di sekolah, kebetulan sekolah kami kan bukan sekolah yang terlalu besar ya. Jadi kami langsung memberikan training kepada guru-guru kami bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran daring tersebut. Jadi salah satunya pada saat itu mulai booming dengan menggunakan Zoom ya, kemudian ada Teams, ada Google Meet dan sebagainya. Nah, penyesuaian itu memang tidak bisa cepat karena tiap-tiap rumah daripada Bapak Ibu guru kita itu kan berbeda-beda untuk penerimaan signal atau memberikan signal ya. Karena pada saat itu kita harus di rumah, semua harus WFH di awal-awal pandemi ya. Kemudian akhirnya memang sekolah harus turun tangan ya Mbak Andri. Kami memberikan beberapa bantuan kepada Bapak Ibu guru yang memang koneksi internetnya tidak terlalu baik. Jadi kami memang mengizinkan beberapa guru yang memang tidak mempunyai koneksi internet yang baik untuk bekerja di sekolah. Akhirnya kami memberikan alternatif solution ya di situ. Kemudian siswa-siswa sendiri sih memang awalnya kurang beradaptasi karena mereka juga terbiasa secara kalau tatap muka ya, belajar secara tatap muka. Begitu mereka belajar dengan virtual. Kaget ya. Kaget, betul. Iya. Dan mereka harus duduk di tempat belajarnya itu dalam kurang setengah hari ya, setengah harian untuk belajar. Dan itu juga cukup memberikan kendala bagi kami untuk memotivasi siswa. Nah, itu sih, tapi kemudian berjalan seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kami semua sudah terbiasa dengan pembelajaran daring, malah kita menemukan beberapa kreativitas atau creativity daripada Bapak Ibu guru di sekolah, sehingga mereka tidak bosan untuk belajar ya. Itu sih memang kendala yang diharapkan, kendala-kendala yang ada ya mungkin motivasi anak-anak pada saat itu. Demikian sih dari saya, Bu. Iya. Makasih Mbak Dewi. Jadi 1,5 tahun udah terbiasa sekarang ya. Iya, tiba-tiba udah terbiasa terus disuruh balik lagi. Nah, nanti pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih nanti ya menyesuaikan diri lagi betul. Udah tadinya full tatap muka, sekarang jadi harus blended ya nanti harus. Iya. Nah, kalau Mbak Melani gimana Mbak di sekolah? Di awal-awal mungkin hampir sama ya seperti Dewi, tapi yang agak membedakan karena dibuat seperti jadwal mereka biasanya dan melatih disiplin anak-anak lebih kenceng gitu ya, bahwa jadwalnya dan kemudian pelatihannya ke guru-guru karena menggunakan Google Classroom di mana semua perangkat, dan sebenarnya saya bersyukur sih karena tim di sekolah dan guru-gurunya itu banyak yang muda, jadi banyak yang masukan-masukan, terobosan-terobosan gitu, anak-anak muda yang pakai ini Google Form dan segala macam, sehingga
itu memperkaya. Sebenarnya itu memperkaya dan mempermudah proses pembelajaran anak-anak juga. Awal-awal pasti gagap juga karena orang tua juga tiba-tiba harus work from home. Itu sebenarnya ada yang lebih ke emosional sih, bukan karena proses belajarnya. Tapi bagaimanapun kan itu mempengaruhi. Jadi pendampingan yang keseharian itu yang kita ikutin terus. Kemudian di awal tahun ajaran 2020 kemarin itu yang kita buat perubahan di daring itu adalah setiap kali pembelajaran ada peregangan dulu sehingga mereka tuh nggak duduk terus karena posturnya juga jadi berubah, tidak bergerak. Tetapi dengan habit mereka harus duduk itu memang kesannya diktator banget ya. Tapi sebenarnya kita pengen melatih mereka itu supaya mereka nggak telosoran, nggak ini ya, supaya apa itu telosoran Mbak Mel? Ya siapa tahu kalau namanya ada yang anak kecil kan, kalau yang SMP biasanya ya SMP, di sini ada yang SMP nggak? Nah itu kan baru dari yang kelas 6 nih, itu masih yang ya, itu ya kita paling tolong gurunya dituningin dulu bahwa ini peralihan, nggak cuma peralihan karena pindah jenjang tapi langsung kaget gitu loh, langsung beda metodenya. Ya, ada masa transisinya ya. Itu sih yang kita itu berkelanjutan ya yang kita. Ya, menarik. Terus kemudian pelatihan dengan narasumber dari luar tentang ada pakai aplikasi ini dan itu, kemudian kita kebetulan setiap bulan selalu ada PD di mana guru juga kita encourage lah, kita dorong untuk berbagi gitu. Jadi mereka sharing sama teman, aku pakai ini dan it work, seperti itu. Itu cukup memperkaya dan menguatkan sesama guru. Karena sebagai kepala sekolah juga kita yang perlu menjaga dinamika gurunya biar termotivasi terus dan semangat terus karena tantangannya macam-macam di kelas. Betul. Tantangannya macam-macam. Iya, belum mungkin dari rumah juga ya karena keluarga aku nggak bisa ngajarinnya nih gimana. Nah, seperti itu kita jemput bola, ada kita minta izin, ada home visit, kemudian kita kasih misalnya beberapa untuk yang lebih muda sih misalnya ambil materi gitu seperti itu atau ngambil dari sekolah gitu ya, tapi udah diatur lah. Iya. Itu yang kita lakukan selama daring sih. Kemudian sebisa mungkin memang konselor itu selalu kita gandeng karena itu yang penting, di mana anak-anak dan juga gurunya kadang juga perlu konsultasi juga. Betul. Program psikososial ya betul. Karena kan yang kita lakukan. Iya betul. Situasinya ini kan pada saat itu sangat menakutkan ya kalau boleh dikatakan. Iya. Betul. Well-being itu perlu sekali waktu itu. Ya. Jadi tadi mungkin dari penjelasan Mbak Mel ada beberapa kata kunci ya. Ada akselerasi secara teknologi. Ya, kita ada professional learning community, itu juga penting. Ya, betul. Bagaimana kalau dari Mbak Dewi tadi, bagaimana sekolah bisa mensupport, bisa memahami kondisi guru, ini nggak mudah loh, guru juga gitu. Jadi nggak cuman dituntut untuk tetap perform profesional, tapi juga dipahami, disupport gitu ya, sehingga memang semua berjalan baik. Tadi Mbak Mel juga bilang tentang emosional well-being ya, jadi memang kita nggak hanya melihat secara akademik, anak harus duduk tegak, nggak boleh delosor tadi ya Mbak Melani. Muncul kosakata salah tiganya ini muncul. Jadi ada fleksibilitas kalau di situ ya, saya lihat fleksibilitas kita menyesuaikan dengan situasi anak-anak yang nggak mudah gitu ya buat anak-anak juga. Nah, kalau kita bicara tentang proses pembelajaran selama 1,5 tahun yang lalu yang full online begitu ya. Sebenarnya Mbak Dewi sama Mbak Melani ini melihat apa sih yang hilang? Yang hilang nih apa? Dari yang tatap muka terus jadi full online, walaupun kita udah berusaha ya semaksimal mungkin, ada apps, ada ini, ada macam-macam, tapi apa sih yang sebetulnya hilang dari
proses sebelumnya ketika berubah menjadi daring. Iya. Kontak langsungnya sih, maksudnya kan Ya, Mbak Mel apa dulu ya? ya, gantian ya. Tadi Mbak Dewi dulu, sekarang Mbak Mel. Sorry. Silakan, monggo. Aku langsung chime in aja. Tidak apa-apa. Jadi kalau kan ada yang teknologi itu memang nggak bisa gantiin kita, mungkin tadinya lebih ke kontak fisik, ketemu itu yang eye contact-nya itu kan beda gitu ya. Terus kemudian lihat the whole body language itu kan itu yang hilang juga. Kemudian waktu juga berbeda karena kan semuanya jadi memang lebih padat gitu kalau secara virtual dibanding kalau itu tuh kalau di offline kan kita masih bisa ada stoppingnya, lihat di situasi kelas itu lebih beda dengan situasi kelas virtual. Itu sih yang mungkin setiap guru saya yakin mungkin ada kiat-kiat tertentu yang beda mata pelajaran, beda jenjang bisa beda juga untuk mensiasati kendala atau masalah yang ada di kelas mereka. Iya. Jadi ada ya teknologi tidak bisa menggantikan tadi ya interaksi, kemudian whole body language juga. Kalau dari Mbak Dewi apa yang terasa hilang nih Mbak dari proses sebelumnya? Mungkin sebetulnya lebih kepada psikososial anak-anak ya. Jadi kan banyak sekali pembelajaran itu kan meskipun dengan teknologi itu ada sisi interaktifnya, tetapi kalau di dalam kelas itu kan mereka berinteraksi dengan sesama teman-temannya, kemudian pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru kan sifatnya ada yang berkelompok. Nah, itu kan hilang ya dengan adanya daring, sistem daring, mereka kan tidak bertemu tatap muka, kemudian mendengarkan guru, itu semuanya hanya audio saja, auditori yang diterima oleh siswa. Kemudian melihat kepada kamera itu berbeda dengan interaksi secara langsung, secara tatap muka. Jadi ada feel-nya nggak dapat ya. Feel-nya nggak dapat. Jadi memang ada yang hilang itu di situ, Mbak. Jadi banyak sekali sebetulnya yang tidak bisa tergantikan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Melani. Memang teknologi itu tidak bisa menggantikan guru secara tatap muka ya dalam mengajar. Begitu sih. Iya, setuju Mbak. Jadi feel-nya ya kata Mbak Dewi, feel-nya nih yang nggak dapet ya. Apalagi anak-anak sekarang kreatif ya. Kadang-kadang mereka pakai profil picture-nya itu video gerak-gerak gitu. Iya. Karena sama gurunya dikira orang padahal video. Padahal hilang. Gitu. Betul. Jadi memang gurunya harus cari cara agar interaksi terus terjaga ya, engagement ya, level of engagement-nya tinggi. Jadi berbagai apps. Nah, tadi sudah disampaikan tentang yang hilang itu apa. Nah, sekarang saya masuk ke intinya nih bahwa memang Mas Menteri juga di press conference pada saat beliau menyampaikan SKB 4 Menteri, salah satu alasannya katanya learning loss, begitu ya istilahnya itu learning loss. Jadi beliau juga menyatakan ya tadi ya itu tidak ada tawar-menawar. Nah, Mbak Dewi, mungkin Mbak Dewi dulu nih ya, bagaimana nih Mbak Dewi menyikapi sebagai pimpinan sekolah gitu ya, menyikapi adanya ya SKB 4 Menteri tadi ya, mungkin ya pilihan ya, kita bilang pilihan untuk membuka sekolah lagi dengan PTM terbatas tadi, gimana menurut Mbak Dewi? Baik. Terima kasih Mbak Andri. Kalau menurut saya dengan adanya SKB 4 Menteri itu kan bahwa pemerintah itu sangat concern ya, sangat memperhatikan bagaimana pendidikan kita di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Kita sudah lost nih 1,5 tahun ya. Tetapi mungkin putus ya. Mbak Dewi freeze ya Mbak Dewi ya. Oke, kita mungkin beralih ke Mbak Melani dulu ya sambil nunggu Mbak Dewi kembali. Ya silakan Mbak. Oke, mungkin kalau mengenai keputusan tadi ya bahwa dibuka, kalau saya mungkin lebih hati-hati aja,
lebih memperkecil resiko. Intinya seperti itu, bahwa semangatnya sama, harus siap untuk blended itu, tetapi kalau misalnya di Juli dengan kondisi yang seperti ini, itu kita ambil langkah-langkah yang lebih hati-hati. Tetapi bahwa proses-proses yang memang diminta seperti menyediakan pilihan untuk orang tua, apakah PJJ dan itu lewat survei, itu sudah dilakukan. Kemudian juga persiapan sosialisasi, kesiapan sarprasnya, pelatihan ke nggak cuma guru aja, tapi staf dan juga security atau pihak-pihak lain yang terkait itu sudah dilakukan. Mungkin lebih ke hati-hati karena perkembangan yang baru seperti tadi, setuju bahwa learning loss itu perlu segera dikoreksi, tetapi tentang kesehatan dan keamanan itu juga tidak kalah penting. Jadi terus terang kalau yang di saya itu tidak secepat itu bahwa Juli siap gitu, karena masih ada proses-proses visitasi dari Dignas, visitasi dari kesehatan dan administrasi yang perlu di double check lagi karena perkembangannya cepat banget. Kesannya udah membaik, ada lagi gitu. Jadi itu yang membuat ragu-ragu terus terang. Jadi kata kuncinya hati-hati ya Mbak Mel ya, kita harus hati-hati mengingat banyak pemangku kepentingan ya di sekolah itu. Kepala sekolah itu ada di sentral, di situ ada yayasan, mungkin kalau di sekolah swasta ya ada orang tua murid, ada kepentingan anak, kemudian ada guru juga. Nah, kalau Mbak Mel sendiri sebenarnya dengan tadi hati-hati, apa sih yang sangat menjadi kekhawatiran untuk pembukaan sekolah ini? Lebih satu mungkin euforia anak dulu dan juga nggak cuma anak, gurunya juga. Lama nggak ketemu, itu pasti kangen-kangenannya gitu ya, bubar ya. Itu serem kan kalau sekarang gitu loh. Itu kemudian belum lagi cek transportasinya, apakah benar-benar mereka patuh, disiplin, jujur, lapor ke sekolah. Meskipun udah ada satgas, udah ada ini, kalau mereka nggak lapor, ternyata mereka berinteraksi dengan yang pernah kena COVID gitu, tapi nggak dilaporkan. Itu bahaya sekali. Itu baru satu dari sekian yang kita mesti pastikan, dan pastikan komunikasi sekolah ke warga sekolah, baik orang tua dan siswa dan guru, staf itu benar-benar nyampe dulu gitu. Karena begitu mereka bisa agak diandalkan di situ, kita akan buka lebih lebih tenang. Karena kan gimana pun kita bertanggung jawab jagain anak-anak gitu. Dan jaga diri sendiri juga, karena kalau juga terekspos dan tanpa ada informasi seperti tadi, itu kan juga membahayakan guru dan staf dan juga keluarga yang di rumah itu. Iya, intinya sekolah harus bertanggung jawab ya dengan keputusan-keputusan yang diambil. Walaupun ya ini bisa dikatakan situasi yang dilematis ya, yang apapun diputuskan ini semua ada dasarnya gitu ya, semuanya terlihat seperti benar, padahal mungkin di situ memang harusnya ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, Mbak Dewi sudah kembali ini, jadi belum sepertinya. Sudah. Ini sudah terputus ada internetnya. Iya. Mbak Andri juga ada beberapa pertanyaan di chat, Mbak Andri. Oh iya, baik. Nanti saya jawab, saya bacakan setelah Mbak Dewi menyelesaikan tadi ya. Siap. Baik. Nggak enak kalau putus nih belum selesai. Oke, siap. Gitu. Baik, tadi sampai mana Mbak Dewi? Sampai di mana tadi ya, kehati-hatian ya. Jadi memang terus terang setelah adanya SKB 4 Menteri, kami di sekolah memang guru-guru sudah masuk Mbak Andri. Jadi kami sudah 70-80% kita masuk setiap hari sejak semester
lalu ya. Jadi kita sudah masuk dan tentunya memang ini dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi kalau ada libur tengah semester atau libur semester, mereka sebelum masuk sekolah, sekolah menyediakan tes rapid antigen ya. Jadi memang harus benar-benar bersih dulu, mereka tidak terpapar dan sebagainya. Kemudian kami di sekolah itu sudah mengisi setiap hari itu ada yang namanya daily health screening. Jadi attendance itu digantikan dengan daily health screening. Jadi Tiap tiap hari pagi, tuh ya Mbak ya? tiap hari meskipun libur Sabtu Minggu kita mengisi itu. Jadi tiap Yang pagi saya analisis siapa Mbak? Yang ngecek siapa tuh? HRD. Jadi dari Oh, HRD nanti akan distribusikan kepada head of department masing-masing oke. atau kepala sekolah jika ada yang sakit. Jadi meskipun batuk pilek pun mereka tidak boleh masuk, jadi harus WFH. Kalau Yang- dulu batuk pilek aja kok Iya, nggak masuk betul. loh. Sekarang Sekarang batuk nggak pilek boleh. Nggak boleh. Betul. Sumeng nggak boleh. Sumeng nggak boleh, betul. Jadi mereka harus mengisi itu daily health screening. Kemudian kalau toh mereka datang masuk kan di depan sudah ada yang mengecek suhu ya, mengecek suhu, harus cuci tangan dan sebagainya. Itu kita sudah lakukan. Jadi sarana prasarana kita sudah dipersiapkan. Jadi awal memang dari guru dahulu, lalu memang ini kita mempersiapkan untuk siswa. Nah, siswa pun rencananya kebetulan kita sudah akan mulai minggu depan itu siswa juga akan mengisi daily health screening, Mbak. Jadi kita sudah memantau ya anak-anak itu, kemudian orang tua juga mengisi form isian seminggu sekali. Kalau di Jakarta itu ada isian namanya Jaki yang dari Pemda, itu kan harus diisi oleh kita, oleh guru ya kan, kemudian Tendik maupun orang tua. Jadi untuk mengetahui apakah daerah-daerah mereka itu dalam zona-zona yang dikhawatirkan gitu. Jadi itu mantaunya dari situ. Jadi kita rekap datanya baru kita pantau. Iya. Tadi Mbak Dewi bilang kita akan mulai minggu depan. Maksudnya minggu depan nih anak-anaknya sudah PTM terbatas atau apa, Mbak? Belum Mbak. Itu baru untuk mengisi daily health screening-nya, Mbak. Oh, Karena daily kan health persiapan, screening. karena kan Oke. kami kan persiapan untuk blended learning di awal tahun Iya. ajaran, betul. Ya, baik. Jadi teman-teman, ini sekolahnya Mbak Dewi, lokasinya di Jakarta Selatan. Kalau Mbak Melani ini masuknya Tangsel ya Mbak Melani betul. ya. Tangsel. Jadi memang peran pemerintah daerah ini sangat penting. Ini yang Betul. kita juga rasakan berbeda-beda ya kebijakannya. Mungkin kita awal rasakan vaksin gitu ya. Ada yang cepat, ada yang mungkin agak lama, ada yang susah, ada yang mudah. Ekspatriat boleh di sini, di sana belum gitu ya. Jadi peran pemerintah daerah ini juga penting sekali ya. Mungkin agak berbeda juga akhirnya implementasinya ya di lapangan. Iya, betul. Jadi kita harus yakin dulu nih semua udah divaksin, Mbak Andri. Kebetulan di tempat saya sudah vaksin semua, termasuk ekspatnya. Kemudian memang kebijakan Pemda itu kan bermacam-macam. Seperti kemarin tuh ada PSBB, ada rem darurat dan sebagainya. Kita mengikuti update daripada Pemda itu sendiri. Jadi kalau kita sudah 75% bisa direm 25% ya harus 25% yang WFO. Iya. Baik. Nah, kita tinggal punya waktu 10 menit, tapi saya kayaknya dikasih bonus ini, bisa diperpanjang. Ada yang menjapri saya kalau banyak pertanyaan. Gayeng gitu ya Mbak Mel ya, kalau orang Salatiga bilang. Diskusinya gayeng ini, jadi kita boleh perpanjang. Saya akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat box ya. Di sini ada dari Pak Anjar Doni Prasetyo. Untuk konteks pembukaan sekolah, nomor 1 pertanyaannya nih, bagaimana pengaturan timetable yang tidak terlalu membebani guru, sehingga guru harus mengajar double shift dan mengantisipasi kurikulum loss yang terlalu banyak. Nah, mungkin kalau ini Mbak Dewi mungkin ya yang sudah agak mendekati proses teknis pengaturan jadwal mungkin ya Mbak Dewi ya. Iya. Monggo Mbak Dewi. Iya, terima kasih. Jadi persiapannya memang itu sudah diantisipasi ya. Jadi supaya beban guru tidak terlalu banyak dan overlap.
Jadi memang kan kapasitas yang diperbolehkan itu adalah 50% siswa datang ke sekolah. Jadi memang rencananya adalah kami membagi per kelompok. Jadi nanti siswa dibagi kelompok genap ganjil. Jadi grup pertama misalnya genap, grup kedua ganjil gitu ya. Jadi kebetulan Per kelas ini ya Mbak baginya ya? betul per kelas, kemudian jadi satu kelas isinya cuma 10 ya Mbak Andri, isinya 10 siswa. Kemudian kita memasang kamera juga. Jadi anak-anak yang di rumah ikut belajar. Oh, Gitu. concurrent teaching ya Mbak ya? Iya, concurrent teaching. Jadi anak-anak di rumah ikut belajar. Kemudian hari esoknya adalah grup yang keduanya, hari ketiganya grup pertama kembali ke pertama. Jadi rencananya Senin sampai Kamis saja, itu sampai jam 12 ya, 11.30 dan itu kan tidak diperbolehkan ada lunch ya di sekolah, tidak diperbolehkan ada lunch. Jadi memang anak-anak pulang 11:30 mereka lunch. Kemudian setelah lunch mereka tugas mandiri. Jadi mereka diberikan ya tugas mandiri di rumah. Kemudian Jumat full daring, hari Jumatnya full daring semuanya. Baik, semoga menjawab pertanyaan Pak Anjar ya. Nambahin aja sih, Mbak Andri. Boleh. Kalau pengelompokannya Mbak Dewi kan di kelompok 1, kelompok 2 ya. Kalau yang kami perencanakan itu sesuai dengan yang orang tua tuliskan atau dari keluarga itu tuliskan. Itu yang kalau kami rencanakan seperti itu karena memang ada yang memang mau full daring, jadi buat apa itu diletakkan di tatap muka terbatas. Iya. Jadi pertama mungkin dilihat dulu ya siapa yang diperbolehkan. Iya, itu ya. Makanya jadi kesannya panjang karena kalau mereka nggak ngerespon survei yang kita berikan, itu memperpanjang proses untuk kita. Mungkin mereka orang tua ini juga galau Mbak Mel, jadi lama jawab survei. Mereka bingung terus. Boleh, tapi habis ini ada varian baru, boleh, tapi habis ini ada berita gini gitu. Terus udahlah nggak usah aja daring aja, tapi kasihan juga anak-anak yang kinestetik itu udah dying pengen. Nggak bisa itu, betul. Itu paling kasihan. Secara tadi ya well-being tadi ya yang terpengaruh. Nomor 2 masih dari Pak Anjar nih. Tadi Pak Anjar yang supaya tidak double shift ya itu tadi dengan ada kamera memang harus ada support tidak teknologi. Double shift betul, concurrent teaching tadi ya. Cuma memang di situ ada tantangan lain juga ya. Gurunya jadi 2 fokusnya. Semua ada plus minusnya ya, tapi ya kita pasti siap mencari yang terbaik lah. Kita harus mencari yang terbaik. Oke, nomor 2. Nah, ini menarik nih. Seberapa reguler tes antigen dilakukan dan kepada siapa saja targetnya? Tadi Mbak Dewi udah nyinggung-nyinggung sih ini. Iya. Kalau nggak salah sekolah menyediakan katanya. Betul. Saya nggak tahu dibayarin nggak nih ini sekolahnya. Kalau untuk staf tendik dan pendidik memang disediakan oleh yayasan. Jadi bekerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit. Kebetulan kami kolaborasi dengan Puskesmas Jagakarsa dan Rumah Sakit Mayapada. Jadi sesekali itu dengan Mayapada pernah, dengan puskesmas juga pernah. Jadi biasanya, jadi kalau dihitung dalam setahun ini kita udah 4-5 kali ya. Seberapa reguler tuh Mbak? Maksudnya apakah sebulan sekali, 2 bulan atau awal? Jadi hitungannya biasanya kan kita kan ada satu tiap term kan. Tiap awal term gitu tiap ya? Awal term, ya sebelum masuk Sabtu mereka harus antigen tes dulu. Kalau long weekend gimana Mbak? Biasanya kan kalau long weekend orang suka mana-mana tuh. Ya, itu mandiri. Jadi memang ada kebijakan tertentu ya, itu untuk guru-guru yang memang keluar kota dan sebagainya. Itu harus ya. Mereka harus misalnya keluar kota kan sudah di sounding oleh pemerintah tidak boleh nih misalnya Lebaran keluar kota ya. Jadi kami sudah announce bahwa Bapak Ibu guru tidak boleh keluar kota. Kalau memang keluar kota harus menyampaikan mereka kembali sampai di Jakarta kapan. Lalu kemudian mereka harus tes antigen itu 5 hari setelah sampai di Jakarta. Selama itu mereka harus WFH, tidak boleh WFO. Oke, itu buat guru ya. Kalau untuk anak nanti Mbak, kalau udah buka, anaknya dites antigen berapa sering nih Mbak?
Sepertinya kemarin kita memikirkan akan melakukan hal yang sama sih Mbak. Jadi akan melakukan hal yang sama. Jadi setiap masuk awal term itu mereka harus submit hasil tes antigennya ya Mbak ya. Iya, iya. Kemudian itu tidak hanya siswa sebetulnya, itu juga kan karena mereka kan ada yang naik kendaraan umum, kemudian itu kita masih abu-abu tuh ya kalau yang naik kendaraan umum. Kalau yang supir dan neni itu mereka juga harus mensubmit hasil antigen. Sampai neni dan supir juga ya. Jadi itu sedang kita pikirkan juga itu karena kan itu juga menjadi apa ya tali chain action antara siswa seperti itu. Nah sekarang antigen juga macam-macam ya, ada yang genos juga, ini ada beberapa pembicaraan ada yang saliva juga. Ya Bu ya. Nah jadi ini anak-anak melakukan tes antigennya itu di luar sekolah ya, jadi hasilnya dikumpulkan. Harus yang ada lembaga yang mengeluarkan misalnya dari dokter, rumah sakit atau klinik, klinik, puskesmas ya. Nggak boleh beli sendiri, tes sendiri gitu nggak boleh. Nah, iya banyak orang tua yang menanyakan ke saya, kami tidak terima karena mereka menyediakan di rumah tuh Mbak tes sendiri, tes saliva itu betul. Jadi nggak kita boleh ya, nggak diterima ya. Boleh. Harus ada kop rumah sakit atau klinik atau dokter gitu ya. Iya. Verifikasi, iya. Mbak Mel ada yang mau ditambahkan Mbak Mel tentang antigen? Ya kalau yang itu sih karena anak-anak kita masih belum, cuma kalau ke depannya itu tadi diperlakukan sama seperti kalau yang ke staf sama guru, itu jangan kemana-mana dan dibatasin aja. Iya. Oke. Nomor 3. Tapi yang tegasnya satu kendaraan itu tadi bahwa kendaraan nggak kalau bisa memang tidak menggunakan kendaraan umum karena itu kan membuka banyak sekali peluang. Iya, ketemu orang macam-macam ya di situ. Ini masih dari Pak Anjar, menarik juga nih Pak Anjar. Peralatan apa saja yang diinvestasikan untuk mendukung hybrid learning di kelas? Pak Anjar banyak nanya. Banyak nanya, banyak rezeki loh, bukan ya? Tripod. Bagaimana nanti ini Mbak, yang banyak nanya kita kasih hadiah buku kurikulum. Itu kan benar, banyak rezeki. Nanti minta nomor alamatnya dikasih ke Mbak Eka ya Pak. Iya, Pak Anjar ya. Mbak Dewi mungkin yang udah mendekati PTM terbatas ini udah apa aja nih Mbak investasi peralatannya yang sudah dibeli mungkin ditambahin di kelas-kelas? Terus terang kita kan memang harus menyiapkannya cukup detail ya Pak ya. Jadi seperti kan kalau biasanya ini kita dari depan dulu deh. Dari depan itu biasa kita menggunakan termogan. Nah ini kita akan kita membeli thermal itu loh Pak yang sebutnya apa ya, thermal untuk jadi yang kalau kayak kita masuk kemudian sudah kelihatan anak ini yang pakai sensor gitu ya? Betul thermal sensor itu ya. Jadi kita memang investasi itu. Kemudian untuk sarana prasarana lainnya itu kita membangun beberapa wastafel di depan ya. Kita memasang wastafel itu dijajar-jajar itu di tempat pintu masuk sekolah. Kemudian di kelas itu kan kita sudah ada LCD proyektor, kemudian ada whiteboard dan sebagainya, itu ditambah dengan kamera, tripod ya, kemudian dihubungkan dengan intranet kita. Dan satu hal lagi juga memang kita harus membesarkan internet koneksi kita ya, bandwidth-nya. Nah, betul bandwidth-nya. Jadi memang akhirnya kita memakai 2 provider di sekolah karena kalau yang satu drop kita masih ada satu lagi. Jadi memang itu sudah kita persiapkan gitu supaya nggak terjadi kayak tadi saya tiba-tiba mati gitu kan. Nah, itu yang hal yang nggak bisa teknologi nggak bisa tergantikan lah kalau kita ketemu tatap muka. Nah, itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Jadi memang ada jangan lupa mikrofon itu tentu, headset ya itu semua guru harus diberikan satu persatu, tidak boleh sharing dan sebagainya. Iya. Kalau sharing nanti sama aja bohong ya, Mbak. Sama aja. Iya. Jadi memang sekolah harus komit nih. Begitu ada keputusan, oke kita sediakan PTM terbatas ya implikasinya itu banyak ya, ada implikasi finansial dan lain-lain.
Oke. Eh, Oke, ini ada beberapa Mbak Official. Madinah Pratiwi ya dari SD Al-Azhar Bintaro menyatakan ada beberapa sekolah yang telah ditunjuk oleh Dikbud setempat untuk menjadi pilot project pelaksanaan blended learning. Pun kita bisa belajar dari pengalaman tersebut. Iya, di Jakarta ada juga Iya, ya beberapa ya. Bekasi juga Bu Justin tuh. Iya, mungkin nanti Mbak Kapri bisa set lagi karena memang ini topiknya lagi seru-serunya, lagi hangat, Lagi happening. Semua ingin tahu nih gimana kita saling belajar ya, seperti yang pilarnya Aisyah tadi, sharing, kemudian bisa menginspirasi. Kemudian Bu Intani, blended learning jadi ada streaming juga ya? Oh iya. Ada. Makanya Ada. tripod, podcast kayak gini-gini. Iya. Kita mendadak jadi artis ya semua guru-guru di Indonesia. Oh iya. Dan sekarang udah nggak grogi depan kamera nih, udah semakin terbiasa. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Yohanes juga. Dalam mempersiapkan PTM tahun 2021-2022 di tempat kami masih ada orang tua yang keberatan anaknya ikut PTM. Sepemahaman saya, sekolah tidak boleh memaksa peserta didik untuk PTM. Iya, betul. Daring. Harus hak prerogatif ada di tangan orang tua ya. Iya, betul. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, kira-kira bagaimana strateginya untuk mengatur timetable? Jadi tadi mungkin udah terjawab ya dengan salah satunya dengan concurrent tadi. Cuma memang itu tadi secara finansial ada implikasinya karena ada kamera dan lain-lain. Itu kemudian kami Pak Ibu atau Pak Rosnadia Kamir, kami sulit di time schedule karena proses survei pemetaan dulu yang mau PJJ full sama PTM. Ya, survei ini memang sangat-sangat penting dan itu salah satu bukti ya izin dari orang tua ya. Kalau pengalaman Mbak Melani sama Mbak Dewi gimana nih survei orang tua nih? Yaitu surveinya ada yang belum menyerah-nyerahkan itu yang menghambat sebenarnya. Menghambat pemetaan, menghambat akhirnya penjadwalan itu di situ juga. Iya. Saya kalau di saya sudah melakukan 2 kali survei. Jadi hasil yang terakhir itu menunjukkan 80% orang tua sudah siap untuk PTM. 20%-nya mereka memilih untuk daring. Jadi memang itu sudah kita sudah kita antisipasi kurang lebih, tetapi itu memang mendekati angka 100% dan di atas 50%. Makanya kita mau mencoba untuk trial ya, mencoba untuk PTM terbatas ini gitu loh. Iya, betul. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Anjar. Mohon maaf saya agak ngebut ya karena saya dikasih waktu berapa lama lagi Mbak Kapri. Ini sebenarnya waktunya udah lewat soalnya. Boleh sampai jam 8:04. Oke, 10 menit lagi ya kira-kira ya. Ini Pak Anjar lagi nih. Kalau misalnya cuma 1 atau 2 murid yang mau datang, apakah sekolah tetap wajib mengadakan PTM atau sekolah boleh menetapkan sendiri, misalnya minimal 20% dari populasi kelas baru disediakan PTM? Setahu saya sih kayaknya kalau dari SKB 4 Menteri tidak ada disebutkan statement ya. Iya, tidak disebutkan. Iya, Mas Menteri waktu itu hanya menyebutkan harus ya step by step, bertahap seperti itu. Tapi di daftar periksa juga tidak ada. Mungkin kita tanyakan kepada Mas Menteri ini pertanyaan ini. Bu Kapri mungkin yang ada di ban colek-colek gitu, Pak Tony. Nanti ditanya ya. Karena effortnya itu loh Bu, saya pikir effortnya gitu loh. Kalau cuma kita kayak cuma 1 student atau 2 students in the class gitu kan, nggak worth it gitu kalau mungkin ya. Gitu. Kalau saya sih dilakukan secara adat aja Pak Ji. Makanya dipanggil. Iya. Karena kalau cuma 1-2 kan juga kita ngerti secara pengelolaan kelas, guru dan segala macam itu repot gitu. Jadi kayak les privat ya, Bu Mel ya. Iya. Terus ya seperti itulah. Secara adat. Saya suka itu. Kita selesaikan secara adat saja. Iya. Mana lagi?
Apa Mbak Intani Prajaswari, apakah ada guru yang belum vaksin karena dia komorbid, tapi pas PTM terbatas harus masuk karena homeroom teacher. Jadi gimana arrangement buat guru tersebut? Iya. Ada nggak kasus kayak gitu di tempatnya Mbak Melani atau Mbak Untuk Dewi? perencanaan iya. Jadi ada kebetulan satu guru kan memang lagi hamil nggak bisa divaksin dong. Nah, tapi kami selalu biasakan homeroom itu selalu ada homeroom bayangan, kayak ada apa pendamping gitu loh. Asisten. Iya. Asisten sih enggak, karena udah gede kan. Tapi selalu ada partner lah Backup, seperti itu, backup. Jadi backupnya itu yang nantinya kita pasang. Karena Jadi memang harus banyak harus plan A, ada plan B, macam-macam plan ya. C, plan D, karena yang nanti cegukan itu kalau misalnya amit-amit ya pas PTM ada yang kena, sekolah kan harus tutup dulu. Harus steril dulu. Betul. Iya, itu ada di prosedur, itu disebutkan. Ada di SOP, betul. Nah, berarti timetable-nya kan harus 100% daring kan? Iya, yang untuk pada saat di lockdown. Betul. Iya, itu. betul. Jadi harus timetable-nya itu timetable kalau blended, kalau daring full. Iya. Nah, itu Iya. harus diantisipasi. Memang dibuatnya harus begitu, seperti Mbak. itu. Iya, betul. Ya. Mbak Intani lagi nih, apakah sekolah Bu Dewi dan Bu Melani mendapatkan rekomendasi like official letter atau sertifikat dari Dinas Pendidikan atau Satgas COVID-19 sehingga sekolah mendapat rekomendasi? Maksudnya rekomendasi untuk PTM terbatas mungkin ya, Mbak Intani ya. Ada nggak tuh rekomendasinya? Setelah visitasi. Nanti setelah betul. Setelah visitasi. Satu-satu. Kalau di Tangsel setelah dulu. Ya, kalau di Tangsel setelah visitasi, kemudian nanti akan nunggu ada visitasi lagi yang dari kesehatan. Iya. Setelah itu sebenarnya masih ada, kalau di kami masih ada lagi mau dari pihak sekolah sendiri dengan data-data yang ada itu gimana, itu masih ada kayak hearing gitu loh. Tuh, baru kemudian nanti akan kita tunggu gitu apakah ini go atau tidak. Iya. Kalau di Mbak Dewi di Jakarta gimana, Mbak? Sama kurang lebih begitu, Mbak Andri. Jadi kan memang kita sebetulnya kemarin tuh baru meeting dengan Kasatlak. Jadi katanya Sabtu Minggu ini akan keluar nama-namanya. Jadi kita tuh dikebut nih kemarin gitu. Nah, mungkin setelah memang nama kita muncul akan ada visitasi seperti yang tadi disampaikan Mbak Melani. Itu betul sekali. Memang begitu prosesnya ya, stepnya seperti itu. Ya, baik. Jadi memang ya sekolah dalam hal ini harus melindungi diri juga ya secara legal. Apapun keputusannya ya didukung ya secara dokumen, secara formal, secara legal jadi kuat. Itu saya kira satu prosedur yang memang sangat baik untuk sekolah. Maaf banyak nanya ya Bu, makasih banyak. Iya sama-sama Mbak Inta. Sama-sama. Untuk PTM di kelas ini, bacanya apa nih? Xiao Qian. Bapak atau Ibu saya nggak tahu. Xiao Qian, Ibu. Xiao Qian. Maaf harusnya yang baca Mbak Melani nih. Alah, wong saya juga nggak bisa pinter ngomongnya kok. Ibu Melani kan itu dulu temennya Unyil. Aduh ya Allah tua banget. Ya, saya. yang nonton Unyil ya ketahuan umurnya. Yosian, untuk PTM di dalam kelas kecuali batasi 50% siswa masuk, ada alat apa lagi buat jaga jarak siswa? Karena siswa kadang susah jaga jarak, betul ya, apalagi yang kecil-kecil. Iya. Kalau di kami sudah berikan selain masker itu ada face shield. Beberapa yang publik itu pakai yang Mika itu loh. Iya, ditutup. Oh iya, kayak kubikel itu ya Mika ya. Dan jaraknya harus 1,5 meter ya. Betul. Jadi memang anak-anak nggak bisa dekat-dekat. Iya. Baik, 1,5 meter itu memang tertulis juga ya di daftar periksa. Jadi baik di kelas maupun waktu jalan di luar juga jaraknya 1,5. Tapi ya namanya anak-anak ya.
Nah, itu Itu super. yang suka bikin deg-degan nih kalau di luar itu. Jadi itu waktunya sudah tinggal 3 menit lagi. Mbak Andri, Pertanyaan juga semua boleh sudah tambah dibaca. nggak? Boleh. Mbak Boleh Kapri. tambah tanya. Tanyanya adalah Nambah nanya. mungkin ini yang dimaksud Xiaochen itu kalau anak TK mungkin ya. Itu Iya. kan terlalu deket-deket. Apakah mungkin ada Mika? Apa Iya, gimana? Iya, ya. Tadi Mbak Melani bilang Hanya tadi yang ini aja sudah ya. sampaikan Kan ya. kalau Pakai Mika. Meka, Mika, pakai Meka. face shield. Sama mejanya diubah. Biasanya kalau TK kan mejanya bulat-bulat, yang itu duduknya barengan gitu kan. Nah, Iya. terpaksa harus sendiri-sendiri. Ada di beberapa sekolah yang saya lihat itu di lantai itu dipasangin Tandain. Tanda. kayak Tanda. selotip merah misalnya satu kursi Karena visual. dilingkari gitu Iya. ya, areanya anak satu gitu. Iya, Itu saya iya. lihat ada seperti itu. Jadi Maaf memang Ibu, saya harus- mau tanya maksudnya itu yang mikanya itu pasang di meja atau maksudnya itu mikanya pakai mana? Mika tergantung sih Ibu. Biasanya kalau yang kita lihat itu emang ada yang memang portable, udah di situ. Ada yang memang udah kayak dipermanenkan ke mejanya gitu loh. Oh iya, oke Bu, terima kasih. Ya. Nanti balik-balik itu logistik sekolah sih itu yang itu. Iya. Harus dicoba ya berbagai macam cara yang paling Kalau- sesuai dengan betul, di sekolahnya Cina tuh, masing-masing. Kalau di Cina pakai topi yang lebar itu loh. Iya, kayak silat itu. Iya, jadi nggak saling Nggak boleh bersinggungan. ini Itu ya, anak-anak TK-nya topinya tuh ya. seperti Tapi itu. bahayanya kalau di sini bukan bersinggungan, bisa mukulin itu. Iya. Oke. Ini Bu Leni, di luar negeri saya pernah lihat video anak-anak memakai balon yang panjang diikatkan di kepala agar anak bisa menjaga jarak. Kreatif banget Kreatif sih, ya. kreatif. Memang banyak sekali ya cara-cara yang ditemukan. Memang manusia itu makhluk yang sangat kreatif, yang kalau dihadapkan pada situasi yang terbatas jadi muncullah segala macam cara ya. Tentunya kita memang terus belajar, terus mendengar dari berbagai teman-teman, dari berbagai sumber, nonton YouTube, nonton apa yang dilakukan di negara lain. Karena pandemi ini kan satu dunia ya, jadi tentunya apa yang dilakukan di negara lain bisa jadi inspirasi buat kita. Baik, waktunya sudah habis. Senang sekali teman-teman, AIC, terima kasih Mbak Melani, Mbak Dewi sudah sharing apa yang sudah dilakukan. Tentunya tidak mudah bagi kita semua sebagai pendidik yang harus tetap membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk anak-anak kita, menjaga kesehatan. Pada saat yang sama kita punya concern secara akademik, secara emosi, secara sosial, secara fisik juga. Anak-anak ini harus berkembang sebagai pribadi yang balance ya, yang semuanya itu seimbang ya, dan tentunya tidak ada satu formula rumus yang sama untuk setiap sekolah, tapi yang bisa kita garis bawahi adalah mari kita lakukan ini dengan hati-hati. Mari kita equip diri kita dengan segala peraturan yang ada, dengan segala kebijakan yang ada di daerah kita masing-masing, sehingga kita juga tetap mengikuti ya apa yang menjadi kebijakan di daerah. Pada saat yang sama kita mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan gitu ya, para stakeholders di sekolah, dan bisa membuat keputusan yang berpihak pada anak, yang tetap mengedepankan kepentingan anak di atas semua kepentingan yang banyak dan macam-macam itu. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Kita bisa kembali lagi ke sekolah, kita bisa ketemu anak-anak, ketemu guru-guru, bisa hugging lagi. Saya nggak tahu kapan bisa hugging lagi. Teman-teman guru kalau ketemu tuh gitu. Tapi nggak boleh. Moga-moga cepat berlalu. Kita bisa ya melakukan hal-hal. Kalaupun tidak seperti dulu new normal, paling tidak kita bisa melakukannya dengan kondisi yang aman ya untuk kita semuanya.
Baik, itu saja dari saya selaku moderator. Mohon maaf kalau ada kekurangan, salah-salah kata, bercanda-bercanda. Foto dulu, Mbak. Foto dulu, foto. Semoga ya semua yang kita bicarakan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke, kita foto Baik, bersama yang foto dulu ya. siapa ya? Foto Ya, saya, bersama Bu. Mbak Eka. Ya, Mbak Ika. sebentar ada chat yang masuk sebentar. Sama nanti ada 2 buku kurikulum ngumpet Mbak Andri. Silakan baik. dibagikan ke siapa biar Mbak Eka nanti menghubungi alamat lengkap. Oh, tadi yang pertama udah buat Pak Anjar, bukan? Atau Ya, ini di luar satu lagi ya? lagi. 3. Ya. Ya, baik. Oh, ya, tadi yang banyak nanya kalau nggak salah Mbak Intania ya? Ya. Sama Pak Anjar. Baik. Oke, silakan menghubungi Mbak Eka ya. Oh, Mbak Ibu. Intani udah punya bukunya, rajin banget. Ya udah Mbak Kasih buku Intani. yang Mbak lain. Intani saya kasih ini aja podcast. Speaker. Boleh ini, boleh dikasih ke teman yang lain kalau sudah buka punya. Baik, kita foto dulu ya Mbak Dea yang akan memfoto. Iya, sebentar Ibu. Ada 2 halaman, saya akan foto halaman pertama dulu. Ya, silakan Oke. dibuka videonya teman-teman. Ya, baik. 1, 2, 3. Ya, sebentar. 1 halaman lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Ya, sudah Ibu, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Terima Terima kasih kasih. semua. Terima Oke, kasih terima semua kasih ya. Terima semua kasih, yang sudah Bapak, hadir, Ibu. Mbak Stay Dewi, healthy. Mbak Mel, Mbak Andri, Ya, Sama-sama, terima Mbak kasih. Anjar, Mbak Nina apa kabar? Iya, Mbak Oke, Nina. oke, izin Terima live kasih ya. semua. Pak. Ya, Bye. Bye. terima kasih.